Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcella Tifa Gayatri, NPM 2121020227 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas D. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Fikih Munakahat. Saya akan menjelaskan materi tentang Walimatul Urs dan hikmah. Pengertian Walimatul Urs. Walimah artinya al-jam'u, yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari bahasa Arab yang artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan. Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, walimatul urs diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksanakannya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat. Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditunjukkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi bahagia kedua mempelai atas nikmat perkawinan mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah. Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga, handai tulan ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan atau mensyarupuri istrinya, atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan, bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak harus ditinggalkan. Apabila kita melihat hadis Rasulullah SAW, maka walimah pernikahan yang utama dilakukan adalah setelah suami dan istri menikmati malam pertamanya sudah berhubungan badan. Praktek Rasulullah tersebut mensyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan pengumuman pernikahan lebih cepat tentu lebih baik. Demi menghindari fitnah untuk konteks Indonesia, resepsi seringkali dibayangkan dengan suatu acara yang sangat meriah sehingga membutuhkan banyak dana. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah pasangan menunda acara resepsi pernikahannya sampai beberapa bulan ke depan. Resepsi pernikahan tidak mesti mewah, cukup mengundang tetangga, kawan, kerabat untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi di beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya. Hal itu sah-sah saja. Walimah dianjurkan Islam adalah dibentuk upacara yang tidak berlebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan para tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Setelah akad secara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama 7 hari berturut-turut. Adapun mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama 3 hari berturut-turut. B. Kedudukan hukum walimatul urs. Walimah merupakan amalan yang sunnah. Semua ulama sepakat dengan pentingnya pesta perayaan, meskipun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Beberapa ulama berpendapat
Hukum mengadakan walimah pernikahan adalah sementara. Itu umumnya para ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang walimatul urs. Beliau menjawab, segala puji bagi Allah kalau walimatul urs hukumnya adalah sunnah dan diperintahkan. Menurut kesepakatan ulama, bahkan sebagian mereka ada yang mewajibkan karena menyangkut tentang pemberitahuan nikah dan perayaannya, serta membedakan antara pernikahan dan perzinahan. Oleh karena itu, menurut pendapat ulama, menghadiri hajat pernikahan adalah wajib hukumnya jika orang yang bersangkutan ada kesempatan dan tidak ada halangan. Pasal 61 tentang hukum walimah bahwa hukum sedekah walimah atas pengantin adalah sunnah dan hukum menempati undangan walimah itu wajib ain, kecuali ada uzur dan tidak wajib datang untuk makan dari makanan walimah. Agama Islam mengajarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Walimah dalam Islam tergolong perbuatan yang mustahab atau dianjurkan. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu peralatan atau walimah. Hukum menghadiri walimah. Hukum menghadiri undangan. Jumhur ulama menganut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali secara jelas menegaskan bahwa menghadiri undangan ke walimatul ars adalah fardu ain. Adapun sebagian dari penganut keduanya ini berpendapat bahwa menghadiri undangan tersebut adalah sunnah. Sesuai dalil hadis yang sudah disebutkan di atas, menunjukkan adanya hukum wajib menghadiri undangan, apalagi adanya pernyataan secara jelas bahwa orang yang tidak mau menghadiri undangan telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya. Imam Al-Bakhawi menyebutkan para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menghadiri undangan walimatul ars atau resepsi pernikahan. Sebagian mereka berpendapat bahwa menghadiri merupakan suatu hal yang sunnah, sedangkan ulama lainnya mewajibkannya, sampai pada batas jika seorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah berbuat dosa. Selanjutnya, C. Hikmah penyelenggaraan walimatul ars. Adapun hikmah dari seluruhnya mengadakan walimatul ini adalah dalam rangka mengumumkan pada halayak ramai bahwa akad nikah telah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk mengumumkan perkawinan itu penting daripada walimah dari menghadiri dua orang saksi dalam akad perkawinan. Salah satu hal yang harus diketahui bahwa tak satupun ketetapan yang diamanahkan syariah yang tak mempunyai hikmah. Dan adapun hikmah ditetapkannya walimatul ars diantaranya adalah sebagai berikut. A. Merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua. C. Sebagai tanda resminya akad nikah. D. Sebagai tanda mulanya hidup baru bagi suami istri. E. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah. F. Sebagai pengumuman dari masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi seorang suami istri. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai walimatul ars dan hikmah. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi saya dan juga bagi para pembaca. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.